Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer Klasis Kota Ambon nomor 37 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1 angka Romawi, pelayanan sepekan ini 1.1. Pendeta penanggung jawab pelayanan pekan ini adalah Pendeta William J. Kaya, Sarjana Sains, bersama Majelis Tugas Mingguan. 1. Penatua Martinus Matatula, Diaken Marlen Parinusa Mairuhu. 2. Penatua Ernestina Nanlohi, Diaken Nancy W. Patinasrane Imblabla. 3. Penatua Joyce I. Umhersuni Kastanya, Diaken Yomima H. Marlisa Nanlohi. 1.2. Baktian Minggu pagi tadi pukul 6.30 di Gedung Gereja Ebenezer telah dilayangkan sakramen baptisan kudus terhadap 1 orang anak. 1.3. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang melayani kebaktian pekan ini bahwa bimbingan bagi pelayan kebaktian pekan ini tidak dilaksanakan. Renungan akan disampaikan kepada para pelayan kebaktian melalui majelis jemaat. 1.4. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada Minggu 2 Oktober 2022. Oleh sebab kebaktian saat ini adalah juga merupakan kebaktian perhaliran. 1.5. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa peresmian Pastori 4 Jemaat GPM Ebenezer akan berlangsung pada Kamis 29 September waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Oleh sebab itu disampaikan kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak warga jemaat bahwa wilayah setelah TK Tabita 3 hingga tempat putar oto akan digunakan untuk proses tersebut, sehingga seluruh aktivitas lalu lalang kendaraan bermotor hanya sampai di sekitaran Korsik mulai dari pukul 5 sore sampai selesai acara peresmian. Romawi 2, pelayanan pekan depan 2.1. Pelayanan sakramen perjamuan pekan depan akan dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut. Di Gedung Gereja Ebenezer Gereja Gloria pukul 6 dan kebaktian minggu pertama sekaligus syukur perjamuan berlangsung sore pukul 18 atau jam 6 sore. 2.2. Pengaturan tugas kolektan, paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan Minggu 2 Oktober 2022 adalah sebagai berikut. Gereja Ebenezer pukul 5, paduan suara tidak ada, tim Pelda Raladisa, kolektan ranting 6. Pukul 9, paduan suara tidak ada, tim Pelda Kidabela, kolektan ranting 4. Pukul 18.00, paduan suara Ebenezer Romans, tim Pelda Ralalorin. Gereja Gloria pukul 7, paduan suara tidak ada, tim Pelda Naflahar, kolektan ranting 10. Pukul 18, paduan suara Maranatha, tim Pelda Nesa Nasdovu. Angka Romawi 3, informasi-informasi lain. 3.1. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon melalui Majelis Jemaat memberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa PDAM Ambon membuka kesempatan untuk pengguna ilegal agar dapat mendaftarkan diri sebagai pengguna AM Kota Ambon. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di kantor Jemaat Ebenezer. 3.2. Panitia Wisata Kesan Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Pelayanan 6
membuka pertandingan tendangan penalti dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 per orang. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada Sekretariat Panitia di Sektor Pelayanan 6. 3.3. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian minggu bahwa pengisi pujian dalam kebaktian minggu selain paduan suara jemaat wajib mengikuti persiapan bersama setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisian pujian tidak diperkenankan. 3.4. Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan, dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya. Terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan Rumah Pastori 4. 3.5. Selama kebaktian berlangsung, Majelis Jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. 4. Angka Romawi, pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sarjana teologi. 4.3. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan, selamat berbaktikan Tuhan dalam kebaktian nyanyian persiapan, nyanyian rohani nomor 3 bait 1 dan 2. Ambon 25 September 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotliff Y.A. Koritelus Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, mari kita menabiskan kebaktian di pagi ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarlah nats pembimbing ini. Lalu ia berseru katanya, "Bawalah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan." Diberkati Tuhan, mari kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Kami sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami.
Demi nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kemisim, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dengarlah petunjuk hidup baru ini dan lakukanlah dalam hidup. Karena itu marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Dan karena itu kita diajak untuk membaca secara berbalas-balasan, dan kita diajak lagi untuk menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 158. Di hatiku ya Yesus Tuhan bersabdalah. Pasal 16 ayat 19 sampai 31 di bawah judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dalam kemewahan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari menjilak boroknya. Sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus orang itu. Kalau demikian, aku minta." Tetapi kata Abraham, "Ada apa mereka? Kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus Yesus,
Selamat pagi, Shalom. Pagi hari ini bersama-sama kita bisa ada lagi di kebaktian Dominggu, minggu yang keempat di bulan September ini. Bagi saudara-saudara dan saya, kita bisa kembali ada pada saat ini dan menikmati akan hidup ini, tapi juga menikmati akan persekutuan seperti ini. Masih bisa mendapatkan waktu dan kesempatan untuk duduk bersama-sama di hadapan hadirat kekudusan Allah. Masih dapat untuk menikmati nafas ini, dan oleh karena itu dengan nafas ini mulut kita bisa berucap, kita bisa menikmati akan nafas ini, kita bisa menikmati lagi hanya karena kemurahan dari kasih Tuhan Allah itu bagi kita. Karena itu kalau saudara dan saya kita menikmati kasih dan anugerah daripada Allah yang begitu melimpah. Bayangkan kalau sepanjang minggu sampai dengan minggu hari ini, atau sepanjang bulan September dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 ini, kita bisa menjejakinya. Kita bisa menikmati akan makan, minum, pakai. Kita bisa juga diperhadapkan dengan berbagai hal yang menguji akan keberadaan kita. Tapi toh Tuhan tidak melepaskan tangan daripada saudara dan saya. Tuhan masih tetap peduli dan melihat saudara dan saya, memberikan kita untuk ada. Tidak lain kita ada bisa memegahkan diri. Tidak boleh ada di saya mampu. Kita, maka itu adalah hal yang keliru. Dan anak Tuhan yang telah didera dan saya melalui penderitaannya di kayu salib. Kasih Kristus itu adalah kasih yang tulus. Mementingkan dirinya sendiri untuk apa? Dia peduli dengan saya dan saudara. Dan memberikan kita untuk bisa menikmati hidup sampai dengan saat ini. Kalau dia tidak peduli, untuk apa dia rela untuk memberikan seluruh totalitas dicambuk, diludahi, bahkan disalibkan. Karena itu sebagai orang percaya, kasih daripada, tapi kasih Allah itu harus dia dibuktikan di dalam hidup nyata setiap hari, dalam tindak perbuatan kita. Karena itu, kalau saja di dalam keberadaan kehidupan rumah tangga kita merasa ada punya, kita mengakui Kristus itu sebagai juru selamat dan yang telah menunjukkan kasih kepada saudara dan saya secara tulus. Kasih itu juga, Iyoe dia sakit, Iyoe dia kurang, Iyoe dia butuh. Tapi lebih daripada itu, mesti empati. Mesti bisa ada dalam pengetahuan kita, kasih dalam bentuk nasihat kita, kasih dalam membuat perbuatan yang baik dan nyata kepadanya. Itu adalah panggilan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Karena itu jangan kasih kita ditunda-tunda. Jangan kasih itu nanti kong. Jangan kasih itu nanti saja. Jangan.
Kalau demikian seperti itu, kita bukan orang Kristen. Kalau kasih yang seperti itu, kita bukan pengikut Kristus. Kalau kasih seperti itu adalah orang Kristen, kita bilang dia punya status beragama Kristen. Tapi kekristenannya tidak sungguh-sungguh berakar dan berurat di hati, di jiwa, di nadi, di darah dan di sumsum ini. Yang oleh karena itu nanti saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu kalau kita lambat atau kalau kita mengabaikan waktu dan kesempatan itu, kita juga tidak tahu nanti bagi kita besok ini bagaimana. Kita juga tidak akan tahu nanti kita punya keberadaan itu akan bagaimana ke sana. Satu yang cuma dia tahu, Tuhan Allah. Karena dialah yang mengatur jalan hidup saudara dan saya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Alkitab yang merupakan kitab suci bagi kita orang Kristen, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, dia sudah berbicara dan menyampaikan kepada saudara dan saya untuk mengetahui tentang kasih itu, untuk memahami dan mengerti kasih itu. Maka hendaknya jangan dia hanya menjadi pengetahuan semata saja, tapi dia harus betul-betul dipegang di dalam jiwa kita, dalam iman kita, dan di dalam tindak perbuatan hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulanan bersyukur dan tetap melakukan kebaikan. Orang bersyukur itu berarti orang memahami, mengerti dan meyakini bahwa hidupnya itu adalah seantero dia terus berjalan dalam bentuk tindak perbuatan melakukan kebaikan sepanjang hidup ini. Orang yang bersyukur dalam hidup itu berarti dia mengerti dan memahami sungguh bahwa tanggung jawab keberadaannya itu dari bersyukur adalah melakukan kebaikan. Apa kebaikan itu Bapak Ibu? Bisa untuk membuat inventaris banyak sekali dari hal soal baik dan kebaikan yang harus kita lakukan. Orang bersyukur itu juga adalah bagian daripada bagaimana kita harus melakukan kebaikan terhadap sesama dalam kepedulian itu. Orang bersyukur, sekali lagi saya mau bilang, adalah dia memahami dan mengerti bagaimana dia melakukan kebaikan dalam bentuk pedulinya terhadap sesama. Kita datang ke gereja, di kamar kita tutup pintu, kita berdiri di depan meja sembahyang, kita berdoa, dan pasti dalam doa itu ungkapan syukur ada. Syukur saya mau melangkahkan kaki menuju ke rumah Tuhan. Mengartikan bahwa kita selalu ada dalam genggaman tangan Tuhan yang menopang dan menyelamatkan kita. Dan karena itu kita bersyukur. Maka dengan demikian kita harus melakukan kebaikan yang kita peroleh itu juga dalam peduli kita terhadap orang lain dan sesama dalam hal-hal yang baik.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab yang kita dengar dari dalam Lukas pasal 16 pada ayatnya yang ke-19 sampai dengan 31 ini. Bacaan ini dia menampilkan ada sosok-sosok yang bisa menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Bagaimana keberadaan kehidupan orang kaya itu? Orang kaya itu adalah orang Yahudi. Orang itu dia kaya oleh karena dia hidup mungkin dekat dengan istana. Dan oleh karena itu dia memiliki banyak kemewahan di sana. Sangkingnya kemewahan itu dia lupa daratan. Sangkingnya dengan terbuai atas kemewahan dan kekayaan itu, dia tidak tahu bagaimana harus dia melakukan sesuatu sekecil apapun bagi orang lain. Dia tidak tahu. Oleh karena itu di dalam gambaran ayat 19 dia bilang ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Saudara-saudara pasti, saudara-saudara kalau ada punya sesuatu, ada memiliki sesuatu atau baru dapat sesuatu. Kan pasti. Rasa enak, meluap dengan sukacita, tapi awas loh. Jangan sampai yang diperoleh itu lalu lupa daratan. Awas loh. Kalau yang sudah diperoleh itu harus tetap ingat bahwa ini semua adalah karena kemurahan kasih Tuhan. Dan karena itu kita bisa mendapatkannya sebagai berkat, sebagai anugerah Allah. Supaya dengan selalu kita ingat itu, kita sadar itu, kita tahu itu, kita yakini itu, dia bisa mengekang kita untuk keluar daripada jalan yang tidak patut. Lalu di dalam ayat yang berikut dia bilang ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jauh, yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Saudara-saudara, orang kaya dan Lazarus punya keberadaan, hidup sosialnya berbeda. Dia yang kaya mewah, pakaiannya saja sudah menunjukkan wow, luar biasa. Tapi apa yang dia miliki tak ada sedikit pun di dalam batinnya. Rasa peduli dan cinta, rasa kasih dan sayang terhadap orang lain. Dan oleh karena itu Lazarus, dia orang miskin, sudah miskin, malah dia jatuh keberadaannya pun. Apa plester obat saja mau beli untuk tutup, membalut lukanya saja, tak ada punya uang untuk itu. Akhirnya harusnya dia manggurebe dengan anjing. Makanan yang jatuh, roti yang jatuh. Ya biasanya orang kaya yang hidup dekat dengan istana bagi orang Yahudi ini. Mereka kalau duduk di meja makan, cuci tangannya itu adalah dengan roti. Dan setelah cuci tangan dengan roti, rotinya itu lalu dibuang.
anjing manggurebe, Lazarus pun juga manggurebe, supaya dia bisa tahan hidup, supaya dia bisa tahan dari kelaparan itu. Tapi bagaimana anjing saja manggurebe dari dia punya tangan. Dan anjing pun juga menjilat borok-boroknya. Betapa keberadaan yang diilustrasikan atau diperumpamakan ini menunjukkan betapa susah dan sulitnya hidup sosial daripada Lazarus ini. Dan karena itu, saudara-saudara, Lazarus mati. Orang kaya pun juga mati. Ya, ujung-ujungnya orang ada dan orang yang tidak ada, orang kaya dan orang miskin, tetap akhir dari dunia ini punya hidup mati jua. Jadi kita juga harus ingat-ingat, ketong yang akan hidup abadi di dunia ini. Ketong juga pada akhirnya akan mati. Tetapi apa yang harus kita lakukan selagi Tuhan kasih waktu bagi Lazarus, bagi orang kaya itu, bagi saudara dan saya, kesempatan kita hidup di dunia ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, apa yang mau kita lakukan, itulah yang harus kita isi waktu dan kesempatan itu dengan perbuatan-perbuatan nyata kita yang benar dan baik. Sebab dari yang kita lakukan itulah dia akan menjadi ukuran bagi kita. Dia akan menjadi barometer bagi kita. Walaupun perbuatan baik itu, Alkitab menyatakan, iman percaya Kristen kita menyatakan bahwa perbuatan baik itu dia tidak menjamin untuk saudara dan saya kita memperoleh keselamatan. Tapi perbuatan kita itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melihat sejauh mana iman kita itu dia bertindak melakukan hal-hal yang baik. Karena itu Alkitab bilang imanmulah yang menyelamatkan engkau. Jadi karena itu saudara-saudaraku, selagi kita ada, diberikan kesempatan untuk menikmati hidup, jangan kita buang-buang waktu dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar dan tidak baik. Kita melakukan perbuatan baik, perbuatan kasih, perbuatan untuk menopang dan menolong orang lain. Kalau saja dalam hidup rumah tangga keluarga kita, kita sebagai anak terhadap orang tua, kalau saja ada bentrok, mari jangan kita luangkan waktu itu berkepanjangan dengan keberadaan kita yang tidak saling baku baik. Kalau kita dengan tetangga kita suka cekcok, mari kita berubah. Jangan kita tahan perbuatan baik itu. Cepatlah kita berubah, kita memperbaiki relasi dan hubungan kita dengan tetangga. Kalau kita melihat bahwa ada orang lain yang sakit, dirawat di rumah sakit, mari kita kalau tahu, kesanalah dan melakukanlah perbuatan baik, jenguk dia, layani dia. Bukan cuma tugas pengurus, bukan tugas majelis semata, bukan tugas pendeta semata. Tapi kita semua punya tanggung jawab, panggilan itu dia harus terbangkit dari dalam batin kita untuk peduli dan juga membantu melayani. Jangan kita mengulur-ulur kesempatan dan waktu itu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ketika orang kaya dan Lazarus mereka mati, orang kaya lihat Lazarus di atas pangkuan Abraham. Sementara dia berada di dalam api yang panas. Dia bilang kepada Bapak Abraham, suruh itu Lazarus
Kalau bisa, datang lalu kasih air par beta pemulut, karena beta panas. Abraham bilang, oh antara kamu dan saya, antara kau dan aku di sini ada jurang, tidak bisa. Bilang, kalau begitu suruh dia turun. Karena beta ada 5 saudara lagi. Kasih ingat dong dulu, supaya jang dong sama dengan beta. Ini waktu sudah terlambat. Segala sesuatu itu biasa orang sadar lai sudah terlambat. Orang lalu terbangkit untuk mengerti sesuatu yang salah itu sudah terlambat. Seperti orang kaya ini. Suseng ada waktu lain. Karena itu bagi saudara dan saya, mari jangan kita buang-buang waktu. Kalau harus kita lakukan yang baik, mari kita lakukan yang baik. Karena yang baik itu dia bisa memberikan sesuatu yang baik juga bagi hidup kita. Keberadaan saudara dan saya bagaikan roda. Saat di atas bisa, tapi ada saatnya juga bisa di bawah. Jadi karena itu, selagi kita hidup ini, mari kita berbuat baik dan semakin berbuat baik. Alkitab bilang, semakin kita berbuat baik, kan kasih yang banyak akan mengurangi dosa kita. Semoga dengan firman Tuhan ini, kita akan memperoleh jalan kehidupan, memasuki hari-hari kehidupan seterusnya dengan tetap melakukan kasih. Bukan hanya dalam hidup rumah tangga kita, tapi juga di mana saja kita ada, kita melakukannya demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan bagi kita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita angkat pujian. Tuhanlah Kau, Raja hati kami, kami tak sesat ikut firman-Mu, terima takut pada jalan damai. Dikerahkan kami kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan merespons firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar. Dalam kehidupan sehari kita untuk kita lakukan, mari kita berdiri. Kita akan mengaku iman kita di hadapan Allah. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah hidup. Sambil kita bilang, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Dan dengarkanlah anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami untuk hidup, untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus Yesus, bagi Bapak Ibu jemaat yang rindu untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada tanggal 2 Oktober 2022, disilakan untuk berdiri. Di hadapan Allah yang kudus, hendaklah saudara-saudari menjawab bersama-sama akan keempat pertanyaan ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? 2. Adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? 3. Adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan mendengar dan memberkati saudara-saudara dengan ketulusan hati untuk mengambil bagian di perjamuan kudus tanggal 2 Oktober 2022 mendatang. Disilakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, mari kita hampiri Tuhan di dalam menaikkan syafaat. Akhir daripada doa, kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami, yang selalu memberikan kami keselamatan hidup, yang oleh karena itu di hari Dominggu tanggal 25 September 2022 ini kami masih diperkenankan Tuhan ada lagi di hadapan hadirat-Mu yang kudus dalam persekutuan yang berbakti kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah, karena Engkau menyelamatkan kami. Engkau juga selalu peduli dengan memberikan kepada kami berkat jasmani rohani untuk kami bisa mengalaminya. Kami memohon ampun daripada Tuhan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang sepanjang hari-hari hidup ini kami lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga tidak menyenangkan hati sesama. Tuhan kasihani akan kami dan ampuni kiranya akan kami semua dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan tuntun kami dengan Roh Kudus dan hikmat agar supaya kami dapat melakukan apa yang baik dan benar
di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah boleh berbicara kepada kami, mengingatkan kami untuk harus selalu bertanggung jawab untuk menyatakan kasih dan melakukan kasih dalam hidup sehari-hari sebagai orang-orang yang mengikut Engkau ya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi hidup ini. Biarlah kiranya firman Tuhan itu akan tetap menjadi suluh dan terang pada jalan hidup kami dimanapun kami berada di tempat pengabdian dan tugas kami. Tuhan, firman-Mu itu akan selalu kami pegang. Karena itulah ya Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi keberadaan kami semua sebagai kepala-kepala keluarga, sebagai suami-suami, sebagai bapak-bapak keluarga. Tuhan memberkati akan kami dengan segala aktivitas kerja dan tugas-tugas panggilan kami. Bahkan ya Tuhan, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di mana saja, dalam bentuk apa saja, bahkan sampai pun di kantor, di tempat-tempat usaha dan kerja. Tuhan berkati akan kami dalam setiap pekerjaan dan usaha tugas-tugas kami. Jadikan itu ya Tuhan berkat bagi kami. Tetapi juga kami menyadari sungguh bahwa ada banyak hal yang bisa saja datang menggodai kami dan membuat kami bisa jatuh ke dalam kebinasaan. Karena itu ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan kiranya menguasai dan menuntun kami, membijaksanakan kami, agar kami sebagai laki-laki, sebagai kepala suami, kami mampu untuk dapat mengerti mana yang baik yang harus kami lakukan dan yang tidak baik yang harus kami jauhkan dari keberadaan kehidupan kami. Supaya kami selalu bisa menjadi suami, kepala keluarga, ayah dalam hidup rumah tangga bagi seisi keluarga dengan baik pula. Dan terus bisa menjadi teladan, menjadi contoh dalam kehidupan keluarga bagi anak-anak, bahkan juga bagi istri dan bagi sesama. Bapa di sorga, berkati akan kami ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik dan prima bagi kami. Supaya jalan hidup kami dimanapun dan kami ada di mana saja, Engkau kiranya tetap bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan daripada istri-istri kami, ibu-ibu rumah tangga, diberkati kiranya oleh Tuhan. Atas keberadaan mereka, tugas pekerjaan mereka, di mana saja. Mereka harus selalu ada mendampingi kami sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Tapi mereka juga ada bersama-sama dengan kami untuk dapat melakukan tanggung jawab membina, mendidik, mengarahkan, mengasuh, menasihati, dan mengawasi akan kehidupan dan pertumbuhan daripada kehidupan anak-anak yang adalah merupakan milik pusaka daripada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkati akan istri-istri kami. Engkau berkati akan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Supaya apa yang mereka kerjakan, lakukan dalam ketaatan dan takut pada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, itu akan menjadi berkat yang bisa dinikmati dalam hidup keluarga dan juga akan selalu dapat menopang kelangsungan kehidupan keluarga rumah tangga kami. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang berada dalam bangku-bangku pendidikan. Mulai dari TK sampai pada yang berada di PAUD sampai pada perguruan tinggi. Bahkan anak-anak kami yang sudah bekerja ataupun juga anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Anak-anak kami yang sementara mengikuti tes di mana saja. Ya Tuhan, Engkau sertai akan mereka. Dampingi mereka, teguhkan iman percaya mereka. Apa yang menjadi harapan dan kumulan mereka, yang juga adalah merupakan harapan dan kumulan kami sebagai orang tua dalam rumah tangga. Tuhan berkenan mendengar dan menjawab itu bagi kehidupan anak-anak kami. Bahkan ya Tuhan, jaga peliharakan mereka dalam setiap langkah perjalanan melaksanakan tugas-tugas mereka. Jauhkan daripada mereka pula segala kesusahan, penderitaan sampai kepada maut. Bapa berkati akan anak-anak kami punya hidup, punya masa depan. Taruh berkat bagi mereka pula. Lalu Bapa di sorga, anak-anak kami pun yang jauh dari sisi kami, dirantau oleh karena bekerja, oleh karena mencari pekerjaan, oleh karena sementara
mengikuti pendidikan. Tuhan juga mendampingi, menyertai, memberkati akan mereka dengan segala sesuatu yang sementara mereka jalani. Agar supaya di dalam kasih-Mu ya Bapa, biarlah mereka memperoleh keberhasilan. Bahkan ya Tuhan, kasih mereka juga kiranya kesehatan yang baik, jauhkan kesusahan penderitaan daripada mereka. Kami juga berdoa dan memohon, kiranya Tuhan jaga lindungi akan anak-anak kami. Supaya mereka tidak mudah terjebak jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Dan dengan demikian ya Tuhan, mereka pun dapat mengerti mana yang baik yang harus mereka ikuti, yang harus mereka jalani dan miliki, dan mana yang tidak baik yang harus mereka jauhkan dari keberadaan hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Bapa di dalam Kristus Yesus. Kehidupan jemaat kami ini, mulai dari yang ada di dalam kandungan ibu sampai pada yang sudah beruban putih sekalipun, kami mohon Tuhan berkati akan semua kami sebagai jemaat Tuhan ini. Dan Tuhan pimpin akan kami, jaga kami, supaya kami tidak mengalami sesuatu yang dapat membinasakan dan mencelakakan hidup kami. Tuhan memberkati dengan limpahan berkat kasih-Mu. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati akan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuntun akan pemerintah kami ini, agar mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Membawa ketentraman, kesejahteraan bagi seluruh kehidupan warga masyarakat dan bangsa. Teristimewa ya Tuhan pemerintah di Provinsi Maluku dan bahkan di Maluku Utara dan sampai pun di kota Ambon ini. Tuhan berkati akan pemerintah kami, supaya apa yang mereka jalankan pun tetap membawa ketentraman, kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat banyak. Kami doakan pula gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus gereja Protestan Maluku, diberkati kiranya oleh Tuhan akan gereja-Mu ini. Para hamba dan pelayan mulai dari arah sinode, kasih sampai pada jemaat. Tuhan memberkati. Supaya Tuhan Allah Bapa di sorga, biarlah dengan berkat kasih-Mu, pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam gereja-Mu ini akan dapat terus berlangsung dengan baik. Bahkan ya Tuhan kami berdoa bagi panitia-panitia yang ada di dalam jemaat ini, panitia pembangunan gereja Gloria, panitia pembangunan pastori 4 jemaat. Tuhan senantiasa pimpin supaya Tuhan apa yang dipercayakan kepada mereka dapat melaksanakannya pula dengan baik. Tim-tim yang ada di dalam jemaat ini juga Tuhan senantiasa berkati, dan Tuhan topang akan mereka, berikan kekuatan, kelayakan agar apa yang mereka hendak laksanakan itu semua dalam ketulusan hati sebagai persembahan yang kudus dan yang tulus kepada Tuhan. Bapa di sorga, bagi ibu janda, bagi anak yatim piatu, bagi para duda, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati akan mereka. Tetapi juga ya Tuhan, jemaat kami yang ada dalam penderitaan sakit, Tuhan berkati dan pulihkan, sembuhkan mereka dengan jamahan tangan-Mu ya Allah. Bapa di sorga, bagi kehidupan umat yang telah menyatakan pengakuan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada tanggal 2 Oktober mendatang ini, Tuhan senantiasa tuntun dan bimbing akan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Lindungi akan mereka. Biarlah kesiapan mereka dan ketulusan hati mereka, baik yang akan mengambil bagian di gereja Ebenezer ataupun di Gloria pada waktunya, ataupun juga para orang sakit, lansia, Tuhan berkati dan kesiapan mereka untuk mengambil bagian dalam perjamuan nanti. Supaya ya Tuhan tidak ada kendala apapun yang bisa menjadi halangan untuk segala maksud indah ini. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, semua yang telah mendukung jalan kebaktian ini, baik kolektan, baik majelis bertugas, maupun juga tim Perda, Tuhan Engkau berkati. Bahkan ya Tuhan, tua agama yang bertugas pun Engkau berkati.
supaya dari tugas-tugas pelayanan yang dilaksanakan, biarlah itu akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini. Dan secara khusus bagi kehidupan saudara kekasih Karlin Aumahu, yang berkenan juga dengan ketulusan hati memberikan diri untuk ada dalam tim Pelda Raladisa. Tuhan memberkati akan anakmu ini dengan kesiapan dan dengan ketulusan untuk berada dalam pekerjaan Tuhan ini. Senantiasa Tuhan memberikan kekuatan, kelayakan baginya, supaya dengan ketulusan dan kesediaan untuk melayani, biarlah ya Tuhan, dia selalu ada bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk terus melakukan akan pekerjaan kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas semua salah dan dosa kami. Lalu ya Tuhan, dengar doa kami dan jawab kiranya seturut kasih dan cinta Tuhan bagi kami semua. Dan kami mau berdoa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pimpin aku Tuhanmu dalam huru dunia. Engkau kuatan setia, pimpin aku yang lemah. Roti sorga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Dan di dalam air Yordan angkatlah kelakutan. Berilah aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Selamanya, selamanya hormat-Mu ku nyanyikan. Hormat-Mu ku nyanyikan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terima janji penyertaan Tuhan dengan janji berkat sambil jadi berkat juga bagi banyak orang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, kebaktian kita pagi ini selesai. Dan karena itu selamat siang. Shalom.
kalesang hidup, kalesang Ebenezer, kalesang pintu rumah, kalesang jamba raja, kalesang Ebenezer Manisah. Kalesang, coba saudara tuang hati jantung, mari katorang baku gandeng tangan, katorang hidup biara hidup, orang saudara di Ebenezer. Buka mata nganga kiri kanan, sebanyak kejadian sini sana, yang bangku tangan, mari bakira kalesang ye. Mau sampai kapan kantong hidup begini, Syo Ebenezer tunggu alereng beta, Maria kotor di sini sana, sampai di jalan sampai dalam kali. Banyak anak lupa jam belajar, judi deng mabok bikin cabaruni. Coba saudara, mari kalesang Ebenezer, kalesang dalam rumah dan kita sampai di jalan. Kalau ia sepang kakak, lalu angkat di tanpa sampah. Kalesang ada namun jangka raja, coba saudara, supaya dorang lebih tambah pintar, dapat hidup jadi orang berguna. Kalesang diri dari rupa-rupa kejahatan, berhenti judi, berhenti mabok, syoi galaki dan bini anak. Ingat Kang Firman di pinggir rumah, jangan paling sampai lupa waktu. Katong kalesang supaya hidup jadi lebih baik. Kalesang dalam rumah dan kita sampai di jalan. Kalau ia ada sampah kakak, lalu angkat di tangga sampah. Kalesang ada namun jangka raja, coba saudara, supaya dorang lebih tambah pintar, dapat hidup dari orang berguna. Kalesang diri dari rupa-rupa kejahatan, berhenti judi, berhenti mabok, syoi galaki dan bini anak. Ingat Kang Firman di pinggir rumah, jangan kawela sampai lupa waktu. Katong kalesang supaya hidup jadi lebih baik. Syamari gandong, katong kalesang Ebenezer,